Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV, bagaimana kabar Anda? Tentunya kami berharap pemirsa Al-Iman TV, pendengar radio Suara Al-Iman dalam keadaan baik, dalam keadaan senantiasa dilindungi Allah SWT, mendapatkan al-afiyah, mendapatkan keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa kembali ya, dalam suasana yang penuh keimanan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan keteguhan kepada kita. Keteguhan hingga kita meninggal dunia. Dan tentunya kita di hari ini mempelajari As-Sirah Nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW, di mana kita akan mempelajari panutan kita Rasulullah SAW dari sisi-sisi akhlak beliau, dari sisi-sisi perangai beliau yang hebat, yang tidak ada manusia semulia beliau. Di mana jika kita ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin mendapatkan keridhaan Allah, dicintai Allah, tidak harus mengikuti Rasulullah SAW. Harus mengikuti Rasulullah SAW. Tidak berbuat sekehendak nafsu kita, kemauan kita sendiri dalam hidup di dunia ini. Tidak demikian. Duh, kalau begitu kita harus belajar dong Al-Quran, As-Sunnah. Iya, kita harus belajar Al-Quran. Kita harus belajar sunnah Nabi. Tidak merasa cukup kita. Seolah jika kita sudah belajar ke luar negeri, kita sudah belajar, kita kemudian tidak sudah merasa cukup. Kita terus belajar agar kita senantiasa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa Allah memberikan kepada kita untuk berdoa. Sebenarnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdoa. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai, dan juga pendengar radio Suara Al-Iman, dan juga pemirsa Al-Iman TV melalui media Facebook ataupun YouTube. Dalam perjumpaan kita kali ini, kita akan masih mengenang tentunya sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sosok Rasulullah SAW? Kita telah membahas pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana sahabat Thumamah bin Uthal, seorang tokoh yang sebelumnya dalam keadaan musyrik, kemudian ditangkap oleh pasukan kaum muslimin, kemudian dibawa oleh kaum muslimin ke Rasulullah SAW, dan Rasul memerintahkan untuk diikat di tiang Masjid Nabawi. Di situ akhirnya dia melihat bagaimana sosok Rasulullah SAW. Dia melihat sosok para sahabat Rasulullah SAW. Mereka memperlakukan Rasulullah bagaimana, melihat betul apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibaca di dalam sholat. Inilah yang mengakibatkan dia masuk Islam. Tatkala dia dibebaskan oleh Rasulullah SAW, dia bukannya pergi ke kampungnya, dia pergi langsung pulang, bebas, kemudian pergi ke negaranya,
Tidak. Dia langsung mandi. Kemudian dia mengucap kembali ke Masjid Nabawi. Kemudian mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena apa? Karena melihat apa? Karena melihat sosok Islam, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, kita ingin demikian juga. Kita ingin manusia-manusia yang membenci ajaran Rasulullah SAW, yang tidak mengenal apa itu hadis-hadis Rasulullah SAW, melihat Islam secara dekat, secara akhlak dari perangai-perangai kaum muslimin. Lalu mereka melihat sosok-sosok kaum muslimin yang baik-baik, yang penuh rahmah, yang penuh kasih sayang, yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, masuk Islam. Ada kisah, ya, ada kisah tentang hal ini, di mana seorang Inggris, ya, tatkala di India, dia melintasi satu desa, kemudian dia minta minum, kemudian dia minum air, ya, dari penduduk itu. Setelah minum air, gelasnya dikembalikan, gelasnya dipecah. Kemudian dia melintasi ke kampung yang lain, kemudian dia melintasi kampung lain, minta minum, dia minta minum. Dia melihat setelah dia minum, gelasnya tidak dipecah, hanya dicuci lagi, dicuci, dibersihkan, ya. Kemudian dia meneliti apa sosok-sosok manusia ini, yaitu gimana latar belakang, pendidikan, agamanya dan sebagainya. Maka dia melihat sosok orang muslim tatkala memberikan minum kepadanya, dia tidak memecahkan gelas tersebut, hanya mencuci. Maka dia mengenal Islam. Oh, Islam demikian, tidak seperti yang dia bayangkan. Akhirnya dia masuk Islam. Itulah Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kita hidup di 1443 Hijriah. Kita hidup 1400 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kurang lebih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya. Mengapa? Mengapa mengutus Nabi Muhammad SAW? Mengapa mengirim Nabi Nuh, mengutus Rasul Nabi Nuh? Mengapa mengutus Nabi Ibrahim dan sebagainya, para Rasul? Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Surat Al-Baqarah ayat 213. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanan nasu ummatan wahidah." Dahulu manusia adalah umat yang satu. Lalu mereka berselisih. Fakhtalafu. Terjadi setelah terjadi perselisihan, maka fabathallahu nabiyyina wasyirina mundirin. Allah mengutus para nabi, para rasul sebagai pemberi kabar gembira bagi orang beriman. Siapa yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada para utusan Allah, Allah akan memberikan kepada mereka balasan surga. Barang siapa yang tidak mentaati, Allah memperingatkan dengan api neraka. Ini yang terjadi. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah SWT tatkala terjadi penyimpangan agama, ikhtalafu, mereka berselisih dalam masalah agama. Di mana dahulu agama sejak zaman Nabi Adam sampai 10 abad pada zaman Nabi Nuh itu adalah Islam. Islam, tauhid, ya. Beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Sebenarnya Allah Ta'ala firman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul pada setiap umat agar menyerukan ubudullah, beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut. Maka terjadilah perselisihan dalam masalah agama. Manusia-manusia dengan tersesat disesatkan oleh syaitan, mereka membuat agama-agama
Yang pertama adalah di zaman kaum Nabi Nuh, mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai sesembahan-sembahan selain Allah. Mereka meminta kepada Allah, juga meminta kepada mayat-mayat atau jenazah-jenazah atau patung-patung yang mereka gambarkan sebagai orang-orang soleh dahulu. Lalu Allah mengutus Nabi Nuh. Kemudian setelah itu, setelah Allah mengadab, menyiksa umat manusia yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, tenggelamkan, dan Allah selamatkan Nabi Nuh dengan bahteranya, dengan kapalnya, beserta kaumnya. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi kesyirikan lagi, Allah mengutus Nabi Ibrahim. Terjadi kesyirikan lagi, Allah mengutus para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, untuk mengembalikan ajaran yang benar, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nabi mengajak hanya untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi yang menyuruh sembahlah aku, tidak ada. Walaupun kenyataannya ada di antara nabi-nabi yang dijadikan sebagai Tuhan oleh kaumnya. Sampai kemudian terakhir Nabi penutup, Rasul terakhir penutup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana terjadi kesyirikan pada kota Mekah, Jazirah Arab, yang dahulu Nabi Ibrahim telah memberikan pondasi tauhid, agama tauhid. Namun mereka terjerumus dalam kesyirikan. Maka Allah SWT mengutus Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir, Rasul terakhir, untuk menyerukan ubudullah, beribadah kepada Allah, dan jauhlah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, setelah 1400 tahun, apakah kita masih berada di atas agama Nabi Ibrahim, di atas nama agama Nabi Muhammad SAW, agama tauhid? Maka kita saksikan sekeliling kita, apakah ada kaum muslimin yang mereka memberikan sesajen kepada pepohonan, kepada bebatuan, kaum muslimin, ya, menggunakan kerudung misalnya, memberikan sesajen kepada sungai-sungai, lautan. Tentunya kita bisa menjawab sendiri, oh ada Ustaz. Nah, berarti kita harus kembali kepada agama Nabi Muhammad. Kita belajar. Loh, bagaimana sih agama Nabi Muhammad itu, Ustaz? Agama Nabi Muhammad adalah risalah Al-Quran, wahyu-wahyu Allah. Kemudian juga sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi. Itulah ajaran Rasulullah SAW yang Allah memberikan kepada kita untuk mentaatinya, mentaati Al-Quran, mentaati Rasulullah SAW. Oh, kalau gitu memerlukan belajar, Ustaz. Iya, belajar dan belajar. Mengkosongkan, yaitu menganggap hati kita ini kosong. Jadi kita walaupun kita punya berilmu banyak, ya, ilmu yang sudah kita baca, kita ini, tatkala kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis Nabi, kita tidak menganggap diri kita seperti yaitu air yang sudah penuh, yang tidak mungkin lagi diisi. Kita seperti air, tempat ini yang kosong, nggak ada airnya. Kita kosongkan. Saya masih belum paham, saya masih kosong, saya ingin belajar terus. Itulah yang harus kita lakukan. Ketawaduan kita, rendah hati kita. Jika datang kebenaran, kita mengucapkan sami'na wa ata'na. Pemirsa Iman TV, maka di antara ajaran Rasulullah SAW, Al-Quranul Karim, wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hikmah kepada Rasulullah SAW, memberikan wahyu-wahyunya, wahyu-wahyu Allah SWT, Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga jadilah Islam, Al-Quran,
was sunnah sebagai pondasi dasar kehidupan seorang muslim. Cuma apakah kita mau menjadikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi ini sebagai pondasi kehidupan kita, dasar kehidupan kita, dasar pemikiran kita? Apakah kita mau? Ataukah kita menjadikan dia kedua, nanti dulu gak cocok ini misalnya, maka kita mengatakan gak cocok, maka kita tentunya berarti berani kepada Allah, menganggap kita lebih pintar, karena kita dahulunya adalah tidak makhluk yang bayi ya, sebelum bayi tidak ada, tidak tahu sama sekali, kemudian Allah memberikan ilmu, Allah menjadikan kita besar, kemudian mampu berpikir. Lalu setelah kita besar, kita menjadi sombong. Kita mengenang sahabat Sumamah bin Utsal, seorang tokoh yang masuk Islam karena melihat bagaimana ajaran Islam secara dekat. Maka demikianlah pula kita. Dan kita demikian. Kita berusaha untuk mengenal Islam secara dekat. Suatu ketika sahabat Rasulullah SAW mendengarkan Rasulullah SAW membaca dalam surat Maghrib, surat At-Tur, 49 ayat. Beliau membaca surat At-Tur di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Ataukah apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana kisah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mendengarkan Rasulullah membaca Quran. Ya. Kita sering mendengarkan qori membaca Quran, ya enak ya, merdu ya, begitu ya. Kita sering mendengarkan qori memilih, oh ini yang saya dengar enak, bagus. Namun lebih daripada itu, kita meniru para sahabat Rasulullah SAW. Mengapa mereka masuk Islam? Mengapa mereka meninggalkan berhala-berhala? Ternyata karena mereka mengerti ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Mereka berbahasa Arab, mengerti benar makna ayat Quran. Jadi mereka mendengarkan mendengarkan bacaan Rasulullah tatkala Rasulullah SAW sholat. Itu bukan lagunya, lagunya enak ya gitu ya, bukan. Maknanya. Maka itu yang kita tiru. Tatkala kita mendengarkan seorang qori membaca ayat Allah, kita harus tanya apa makna ayat ini. Jika kita tidak mengerti bahasa Arab, kita harus belajar membaca terjemahannya sehingga mengerti. Tatkala qori membaca misalnya surat At-Tur ayat ke-52 tadi, surat At-Tur surat ke-52 tadi, ayat 35, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa asal usul? Am humul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri sendiri? Kita tahu, arti ayat ini begini ya. Jadi tatkala kita diperingatkan Allah SWT, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Misalnya kita membaca surat Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah. Kita ngerti artinya. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadahlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kita mengerti sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Dan kalau Rasulullah SAW mendengarkan atau membaca Al-Quran dalam sholat, para sahabat mengerti. Sahabat Sumamah bin Utsal yang ditawan waktu itu, ditawan di Masjid Nabawi, tiang Masjid Nabawi, mendengarkan bacaan Rasulullah.
dia beriman kepada Rasulullah akhirnya masuk Islam. Seperti juga sahabat Rasulullah SAW ini, seorang sahabat Rasulullah SAW, Jabir bin Mut'im, menceritakan tatkala yaitu dia mendengarkan Rasulullah SAW membaca Quran. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur, membaca surat At-Tur dalam salat maghrib. Mendengar, ya. Seperti saya bilang tadi, para sahabat bukan orang-orang musyrikin itu mendengarkan Quran itu kagum, itu bukan karena nadanya Nabi yang bukan, namun makna ayat Quran itu yang hebat. Falamma balagha hadil ayah, tatkala surat At-Tur dibaca Rasulullah hingga sampai ayat ke-35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Tatkala sampai ayat 35, 36, 37, apakah mereka ada ini begitu saja tanpa asal usul, tidak ada yang menciptakan? Ataukah mereka menciptakan diri sendiri? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan gunung-gunung? Mereka sebenarnya tidak meyakini. Tatkala mendengar ini, sahabat Rasulullah SAW ini mengatakan, kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang. Yaitu hebatnya makna ayat Quran yang belum pernah mereka dengar. Mereka sudah terbiasa, para sahabat Rasulullah sudah terbiasa mendengarkan syair-syair gaya bahasa Arab yang indah, sastra Arab yang indah. Namun tatkala Rasulullah SAW membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, mereka takjub luar biasa. Takjub luar biasa. Maknanya itu yang bikin mereka takjub. Dari sisi makna, juga dari sisi gaya bahasa, takjub mereka. Ar-Rahman 'allama al-Quran. Seperti syair-syair. Ada di antara ayat-ayat Allah, belakangnya nun, kemudian nun juga, ayat kedua nun, ayat ketiga nun, ayat keempat nun, belakangnya demikian juga. Namun bukan itu saja yang mereka, bukan itu yang mereka membuat takjub, namun makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka memahami apakah mereka diciptakan begitu saja tanpa asal usul, yaitu tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka menciptakan di sini? Maka Pak sahabat berpikir, oh, ternyata ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita beribadah kepadanya. Kita mungkin punya teman, atau punya kenalan, atau pernah dengar cerita bagaimana seorang tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya adanya hari berbangkit. Mungkin di antara kita ada yang punya teman seperti itu, ya, tidak percaya. Maka Al-Quranul Karim membimbing manusia untuk beriman, meyakini bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta al-alamin, alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah, dengan membawa Al-Quran yang menyebabkan banyak orang mendapatkan hidayah. Para sahabat Rasul yang dahulunya musyrik, mempersoal Allah, tidak mengenal Allah, seperti sahabat Thumamah bin Utsal, sahabat Umar bin Khattab, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Inilah Al-Quran. Kemudian dari sisi yang lain,
Rasulullah SAW adalah seorang yang punya perangai yang mulia, sebagaimana diketahui oleh sahabat Sumamah bin Utsal pada pertemuan yang lalu. Bagaimana Rasulullah SAW menanyakan, bagaimana kabarmu wahai Sumamah tatkala ditawan di Masjid Nabawi? Bagaimana keadaanmu? Tanya begitu. Beliau tidak memenjarakan di kamar, disiksa, menyiksa sahabat Tuhan. Tidak. Tunjukkan bagaimana Islam itu bagaimana. Maka dengan akhlak, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan dakwah Islam, Rasulullah SAW menjadikan orang-orang memeluk Islam. Saudaraku, mari kita membaca satu firman Allah Subhanahu wa taala di mana sosok Rasulullah SAW adalah sosok yang digambarkan dalam surat ini. Ali Imran ayat 159. Surat Ali Imran surat ke-3 ayat 159. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dengan rahmat Allah, dengan rahmat dari Allah, engkau mempunyai sikap lemah lembut. Seandainya engkau berlaku keras, kasar, walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, keras saja, para sahabat lan faddu min hal akan lari dari engkau. Inilah panutan kita, Rasulullah SAW, manusia yang kita cintai, yang kita senantiasa berusaha mengikuti dia, itu Rasulullah SAW. Maka adakah manusia yang membawa ajaran di dunia ini seperti Rasulullah SAW? Al-Quran, Islam, dari si akhlak. Kita lihat dalam sebuah hadis, ya. Kita lihat hadis, ya, yang menjelaskan tentang hal ini. Sebuah hadis, ya. Di sini hadis dari Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah SAW, Anas bin Malik, di mana dia pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Dia berjalan bersama sahabat, yaitu bersama Rasulullah SAW. Lalu kata Anas bin Malik, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyiyah. Rasulullah SAW mengenakan burda, pakaian yang bermotif, ya, bergaris, dari Yaman, Najran. Fadrakahu Arabiyyun. Lalu di dalam perjalanan itu bertemu dengan seorang Arab Badui, ya, Arab yang tinggal bukan di kota, di padang pasir. Fajadzabahu jadzbatan syadidatan. Baju yang dikenakan Rasulullah SAW, burda yang bermotif, ya, bergaris, yang tebal di sisi-sisinya di sini, ditarik oleh sang Arab Badui dengan keras, jadzbatan syadidatan dalam hadis ini. Hatta nadartu ila safhati atikin Nabi SAW. Aku melihat kulit Nabi SAW, pundak Nabi SAW ini, bekasnya, bekas dari tarian itu, kain itu. Atharat bihi hasyatur rida. Di mana di bagian sini tebal, ya, itu memberi bekas kepada kulit Nabi, memberi bekas, ya, karena kerasnya ditarik. Coba kita bayangkan, kita sedang mengenakan baju, ya, baju yang agak tebal atau baju yang bagus, kemudian kita itu orang narik baju kita. Apa yang kita lakukan? Mungkin marah, ya, atau berkelahi.
Kita lihat bagian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bekas dari tarikan itu ada dalam pundak Rasulullah SAW, ya, min syiddati jadwatihi. Lalu orang Arab Badui itu berkata, murli min malillahi alladhi indaka. Berikanlah kepadaku harta yang Allah berikan kepadamu. Lalu Rasulullah SAW setelah mendengarkan orang itu ngomong begitu, faltafata ilaihi, ditoleh Rasulullah SAW. Dilihat oleh Rasulullah SAW. Lalu apa Rasulullah? Wajahnya apakah cemberut Rasulullah SAW? Apakah marah? Coba kita tebak apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ketika dia menoleh orang yang menarik bajunya dengan keras yang memberi bekas itu, dilihat oleh Anas bin Malik, bekas sekali, berarti kan agak sakit ya, ditarik begitu. Apa kira-kira tatkala Rasulullah SAW menoleh begini ke belakang? Marah. Fadhahika dalam hadis ini. Rasulullah tertawa. Fadhahika, ya, ketawa. Tsumma amara lahu bi'ata. Lalu memberikan para sahabat Nabi untuk memberikan harta kepada orang Arab Badui ini. Masya Allah. Bagaimana perwujudan Fabima dalam surat Ali Imran ayat 159 tadi. Fabima rahmatin minallah lintalah. Dengan rahmat Allah engkau berlaku lunak kepada mereka, tidak kasar kepada mereka. Tidak kasar Rasulullah SAW. Menoleh ke belakang, menoleh ternyata tertawa Rasulullah SAW. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Ya, ini kita masih, ya, kita berusaha mengikuti Rasulullah SAW seperti ini. Berlaku lemah lembut, sabar menghadapi orang yang tidak tahu dan sebagainya. Tidak emosi, ya, begitu. Ini rahmat atau sikap bagaimana panutan kita Rasulullah SAW dalam mempunyai sifat al-hilm, sifat sabar, sifat yang sangat mulia, wal afi, sifat pemaaf. Gak kenal, tidak kenal Rasulullah SAW, orang ini siapa, gak kenal. Ditarik bajunya, namun Rasulullah menoleh begini, tertawa. Ya, karena orang ini meminta harta baitul mal, harta yang dalam kuasa kaum muslimin diberikan kepada orang pemaaf. Nah, ini yang harus kita lakukan, punya sifat sabar dan pemaaf, banyak memaafkan kesalahan orang. Apalagi jika ada orang datang kepada kita, dia minta maaf, maafkan saya, memaafkan. Karena memaafkan, pemaaf adalah sifat di antara sifat Nabi kita. Fabima rahmatin minallahi lintal lahum. Dengan rahmat Allah engkau Muhammad lunak kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Jadi yang engkau berlaku keras, kasar, mereka akan lari darimu. Ini contoh bagaimana. Mari kita berusaha sama-sama berlomba-lomba, ya, mengikuti akhlak Rasulullah SAW, ya. Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mengikuti Rasulullah, katakanlah, jika kamu mengatakan cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah SAW. Fattabi'uni. Akibatnya apa? Mengikuti Rasulullah, yuhibbukum Allah, cinta kepada kita. Kita lihat, ya, baca hadis yang lain tentang sifat Rasulullah SAW yang lain. Kita baca dalam hadis yang lain dari Aisyah, ya, dari Aisyah. Kalau tadi ini ada dari Anas bin Malik.
Ja'a Rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ini tentang anak-anak, ya. Tentang sikap rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah SAW itu mempunyai sikap rahmah, sikap yang baik, sabar. Apa dalilnya? Ayo kita baca ya hadis ini. Dalam sikap rahmah beliau, Rasulullah SAW, sebenarnya Allah Ta'ala firman dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus Muhammad melainkan sebagai rahmah bagi alam semesta. Rahmat. Rasulullah SAW sangat menyayangi, ingin agar orang yang tidak mengerti, yang musyrik itu masuk Islam, mengerti tauhid terhadap paman beliau, Abu Thalib. Tatkala Abu Thalib di akhir-akhir kehidupannya tidak meninggal dunia, Rasulullah datang ingin mengajak masuk Islam, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Paman ucapkanlah la ilaha illallah. Sangat ingin pamannya masuk Islam. Namun di sekitar paman beliau ada orang-orang musyrik yang terus menyesatkan paman beliau hingga meninggal dalam keadaan musyrik. Sehingga turunlah firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau tidak akan memberi petunjuk pada orang yang kamu cintai. Keinginan beliau agar dia pamannya mendapatkan petunjuk. Namun Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Sikap rahmah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Anbiya ayat 107 tadi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk alam semesta." Orang-orang kafir mendapatkan dampak dari rahmat Allah ini, dampak rahmat dari rahmat Rasulullah SAW ini. Mereka yang negeri-negeri yang tidak mau tunduk pada Islam, mereka harus membayar pajak. Dengan membayar pajak mereka terikat perjanjian Rasulullah SAW. Sehingga orang beriman, orang muslim tidak boleh membunuh orang-orang kufar yang mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Rahmal alamin. Orang-orang munafik yang mengatakan, aku beriman kepada Allah. Allah gambarkan surah Al-Baqarah awal-awal ayat. Ma minan nasi man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa yahdharuna illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Orang munafik. Dengan adanya Rasulullah SAW, mereka dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka terjaga, mendapatkan seperti orang-orang yang beriman, dijaga jiwanya. Mereka menipu, mereka dijaga jiwanya. Ini di antara rahmat, bentuk rahmat. Surat Al-Anbiya ayat 107. "Amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah itu sebagai rahmat bagi alam semesta. Kita membaca hadisnya ya. Membaca hadisnya, bagaimana sosok rahmat Rasulullah SAW. Tadi sudah digambarkan contohnya bagaimana seorang Arab Badui kemudian menarik baju Rasulullah mendengar tertawa begitu. Ini bentuk juga bagaimana rahmah beliau. Fabima rahmatin minallahi linta lahum
wala kunta fadlan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Wa Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, Abi Dzar sahabat Rasulullah SAW menceritakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, keridhaan Allah senantiasa tercurahkan kepada sahabat Rasulullah. Qala shalla Rasulullah SAW lailatan, Rasulullah SAW salat pada suatu malam. Faqara'a bi ayatin, lalu dia membaca satu ayat. Hatta asbah. Jadi kita dengarkan lagi. Faqara'a bi ayatin. Beliau hanya membaca satu ayat dari malam sampai subuh. Satu ayat saja. Buat itu juz, satu ayat. Faqara'a bi ayatin. Hatta asbah, sampai subuh. Dengar oleh sahabat Abu Dzar. Yarka'u biha, dengan satu ayat itu beliau ruku. Jadi kalau satu ayat, gimana ayatnya ya? Apa ini? Ayat yang dibaca Rasulullah SAW, beliau itu membaca ulang terus. Satu ayat dibaca berulang-ulang. Ternyata yang dibaca itu surat Al-Maidah ayat 118. Ayat surat Al-Maidah ayat 118. Bisa Anda buka ya di mushaf Anda, terjemahan atau handphone, untuk membaca satu ayat Allah SWT. Rasulullah membaca ayat ini dari malam, sholat malam beliau sampai subuh. Beliau rukuk dengan itu. Itu apa? Surah Al-Maidah ayat 119. In tu'adzibhum, jika engkau mengadab mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau ya Allah. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dibaca berulang-ulang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika engkau mengadab mereka ya Allah, mereka hambamu ya Allah, jangan diazab ya Allah. Intu atibu fa innahum ibadu, mereka hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Ayat ini dibaca berulang-ulang oleh Rasulullah SAW, menunjukkan sikap sifat rahmah dari Rasulullah SAW, bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahman, tidak kami mengutusmu melainkan sebagai mempunyai sikap rahmah, sikap sayang bagi alam semesta. Falamma asbaha qultu, tatkala waktu subuh, setelah subuh, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma zilta taqra hadhihi al-ayah hatta asbahta tarka'u biha? Ya Rasulullah, engkau membaca ayat ini berulang-ulang sampai engkau rukuk pun, yaitu engkau hanya membaca satu ayat ini berulang-ulang sampai subuh. Wa tasjud, engkau juga sujud, rukuk dan sujud hanya baca satu ayat ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, hadis ini kata Imam Ahmad, inni sa'altu Rabbi asy-syafa'ah li ummati, sesungguhnya aku memohon kepada Allah, Tuhanku Rabbi, asy-syafa'ah li ummati, syafaat untuk umatku. Fa'ataniha, lalu Allah memberikan syafaat itu untuk umatku. Wahya na'ilatun insyaallah, sesungguhnya syafaat itu akan diperoleh. Diperoleh bagi siapa? Nah, kita perhatikan di sini. Ya. Asy-syafa'ah, syafaat, pertolongan Allah SWT kalau nanti di hari akhir akan diperoleh bagi siapa? Kata Rasulullah SAW, liman la yusyriku billahi azza wa jalla syai'an, kepada umatku, kepada hamba-hamba Allah yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini kita perhatikan. Rasulullah SAW seorang Rasul yang Allah gambarkan, inna arsalnaka
rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengutus semua ya Muhammad untuk sikap rahmah, penyayang untuk alam semesta. Beliau bersabda, meminta syafaat, pertolongan, agar Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya, pengikut Rasulullah SAW. Siapa yang mendapatkannya? Perhatikan, wahya nailatun insyaallah. Syafaat akan diperoleh oleh pengikut Rasulullah SAW. Hamba-hamba Allah, insyaallah. Liman la yusyriku billahi syai'an. Kepada mereka yang tidak mempersekutukan Allah SWT. Maka di sini kita pentingnya belajar mengaji tentang tauhid. Amal-amal apa yang mempersekutukan Allah. Budaya-budaya apa yang berbuat kesyirikan, melakukan kesyirikan. Kenapa? Agar kita mendapatkan surga Allah SWT. Dalam Quran, dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah sebutkan orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik, Allah tidak mengampuni. Ini yang bahaya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa dia dipersekutukan dengan sesuatu. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan namun Allah mengampuni dosa selain dari syirik itu. Seorang yang meninggal dunia dan dia tidak bertaubat, masih melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah SWT, Allah tidak akan mengampuni. Ini kita harus tahu. Umat Islam sendiri demikian. Jika terkandung dalam perbuatan amalannya mempersekutukan Allah, dikhawatirkan demikian. Apalagi yang bukan umat Islam, menuhankan Nabi Isa, menuhankan malaikat, menuhankan pepohonan, menuhankan sungai-sungai, keramat dianggap. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, dia dipersekutukan dengan sesuatu. Maka kita ucapkan senantiasa kita mengerti makna kalimat la ilaha illallah. Maka kembali dalam hadis tadi bahwasanya wahya nailah. Kalau Rasulullah SAW membaca ayat firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 19, ya Allah, intu abdiruhum, sesungguhnya jika engkau mengadab, menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka adalah hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu Rasul bertanya oleh sahabat Aula, hai Rasulullah, engkau tadi malam membaca hanya satu ayat yang menunjukkan rahmah Rasulullah, ya, kasih sayang Rasulullah SAW. Surah Al-Maidah ayat 19. Maka Rasulullah menjawab, aku telah meminta kepada Allah SWT asy-syafa'ah, pengampunan, pertolongan kepada umatku, dan Allah memberikan kepadaku hal itu. Insya Allah syafaat itu akan diberikan kepada umat, kepada mereka yang tidak mempersekutukan Allah dengan syafaat. Ini bentuknya dari rahmat Allah SWT dan juga sifat rahmah yang ada pada diri Rasulullah SAW. Kita dengarkan hadis Rasulullah SAW yang lain. Bagaimana bentuk sikap sayang beliau kepada sahabat beliau. Beliau tidak berlaku kasar. Rahmatullahi lintalahum. Bagaimana beliau ingin umatnya selamat masuk surga, mendapatkan syafaat dari Allah SWT. Sebuah hadis, Ja'a Arabiyun. Hadis ini diriwayatkan oleh istri Rasulullah Aisyah Ummul Mukminin dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 5998. Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, datang seorang
Arabi, ya, Arab Badui, menemui Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali, mencium cucu beliau. Lalu kaget orang Arab Badui ini melihat kok bisa bapak sayang-sayangan sama cucu gitu ya. Kehidupan keras ya di padang pasir ya. Soalnya yang tidak tinggal di kota. Ya. Maka atuqabbiluna sibyanakum wallahi ma nukabbiluhum. Engkau mencium anak-anak cucu-cucumu, anak-anakmu, anak-anak kecil-kecil. Demi Allah kami belum pernah mencium mereka. Demikian kata orang Arab Badui ini. Maka bagaimana ahli ini menunjukkan rahmah, sifat rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana Rasulullah SAW mempunyai sifat ini? Maka kata Rasulullah SAW, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah, yaitu aku tidak mampu untuk menjadikan rahmah dalam hatimu setelah Allah mencabutnya dari mencabutnya. Rasulullah SAW dalam hadis ini beliau mencium Hasan bin Ali, menyayangi anak kecil. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW, yadribu Nabi SAW arba al-amthilah fi tawadhuhi wa rahmati bis-sighar. Bagaimana muamalah beliau dengan anak kecil itu bagaimana, gitu ya, Rasulullah SAW. Maka Aisyah radhiyallahu anha di sini menceritakan bagaimana seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW, bertanya, engkau mencium anak-anakmu ya? Kaget gitu ya. Maka Nabi SAW menjawab, aku tidak mampu untuk menjadikan dalam rahmat dalam hatimu setelah Allah mencabutnya. Maka di sini kita dapati Rasulullah mencium anak kecil, menggendong, memeluk. Maka ini adalah juga antara bentuk daripada sifat rahmah. Rasulullah SAW panutan kita. Ini manusia yang hebat. Bagaimana bermuamalah dengan musuhnya. Seperti kisah bagaimana sahabat Sumamah bin Uthal. Bagaimana kisah dengan orang Arab Badui yang menarik bajunya. Dan marah, ketawa Rasulullah SAW. Dan bagaimana beliau bersikap dengan anak-anak kecil. Beliau menggendong, mencium. Sifat yang mulia, manusia yang hebat, pemimpin yang hebat, yang kita semuanya idamkan tentunya. Ini diantara bentuk sifat rahmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia yang sangat pemalu. Beliau punya sifat rahmah, bergaul dengan manusia, baik semuanya. Namun beliau punya sifat malu yaitu jika ayat-ayat Allah atau jika hal-hal yang berbuat maksiat, hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Malu. Sampai digambarkan malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti malunya gadis pingitan. Seorang gadis yang mau dinikahi, begitu ya, gadis pingitan. Malu kan? Rasulullah SAW sangat memalu. Lebih demikian. Mari kita baca hadis Rasulullah SAW ya. Wajah hadis ini. Hadis ini tentunya hadis yang sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah SAW.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana Nabi SAW asadda haya'an minal adra." Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat pemalu, melebihi pemalunya gadis pingitan. Melebihi gadis pingitan. Malu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana para sahabat mengenali beliau malu itu? Yaitu tatkala beliau melihat sesuatu, faida ra'a syai'an yakrahu, jika para sahabat melihat sesuatu yang beliau tidak suka, maka para sahabat mengenalnya, arafnahu fi wajhihi. Arafnahu fi wajhihi. Ini dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi kan Rasulullah SAW asyadda haya'an minal adra fi khidriha. Karena Rasulullah SAW asyadda haya'an minal adra fi khidriha. Rasulullah SAW itu sangat pemalu. Malunya itu melebihi dari gadis pingitan. Bagaimana bentuknya? Kelihatan tatkala para sahabat melihat Rasulullah, jika Rasulullah melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, ya, maka tergambar dalam wajahnya. Faida ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Kami tahu Rasulullah tidak suka ini, tidak suka ini. Maka kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal adra fi khidriha. Ini gambaran bagaimana beliau tidak suka dengan hal yang melanggar, tergambar dalam wajah beliau. Malu beliau melihat keadaan yang mungkar, malu. Maka kita berusaha demikian. Kita banyak sekali di media-media kita melihat wanita-wanita yang membuka auratnya, wanita-wanita penyanyi-penyanyi yang membuka auratnya, bahkan berjoget. Bukan malah ikut berjoget, bukan malah dekati, nikmati, bukan. Malu, karena dilarang dalam agama. Akhlak yang tidak terpuji. Karena rasa malu terhadap kemungkaran tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu tidaklah mendatangkan melainkan mendatangkan kebaikan. Kata akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yakhuthu al-haya', dan Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk malu. Malu di sini bukan malu dalam misalnya belajar, kemudian malu saya belajar, bukan, kebaikan bukan. Malu dalam hal yang dimurkai oleh Allah. Malu dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbuatan-perbuatan yang bermaksiat. Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk seperti ini. Bahkan digambarkan bagaimana asyadda haya'an minal adra fi khidriha. Beliau sangat pemalu seperti gadis pingitan, melebihi gadis pingitan. Wa kana idza kariha syai'an 'urifa fi wajhihi. Jika beliau tidak suka sesuatu, terlihat dalam wajahnya. Beliau tidak suka sesuatu. Wal adra al-bikr. Wal khidr sitrun yuj'al lil bikr fi janbil bait. Yaitu gadis dalam pingitan. Dan fi khidr di sini adalah kain yang menutupi, terlalu di pojok, di mana gadis di balik, gadis yang akan menikah di balik kain tersebut. Maka Rasulullah SAW jika tidak suka sesuatu, maka beliau sangat membencinya, yaitu dia tidak tergambar dalam wajah beliau. Saudaraku, pemirsa Al-Iman TV, marilah kita berusaha menggambarkan dalam kehidupan kita, mencontoh Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah seorang yang peduli, rahmatan lil alamin. Jika ada saudara yang sakit, dijenguk,
Jika ada saudara yang butuh ditolong, jika ada orang yang butuh nasihat, minta nasihat, dibantu, diberi nasihat. Jika ada orang yang sedih, dihibur, rahmah lil alamin, mendapatkan sifat rahmah lil alamin. Itulah sosok Rasulullah SAW yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 109. Inilah panutan kita. Rasulullah SAW, manusia yang kita jadikan panutan, ajarannya yang kita berusaha untuk terapkan, kita berusaha amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam segala kehidupan, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi kita dapat mengambil pelajaran, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan, menjaga kita, menjaga negeri kita, negeri Indonesia, agar terhindar dari kejahatan-kejahatan, pemahaman-pemahaman yang salah, pemahaman-pemahaman komunis, pemahaman-pemahaman liberal. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semuanya, kepada hidayah, kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, agar kita menjadikan Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, ajarannya kita amalkan, sehingga kita menjadi pengikut Rasulullah SAW yang diridhai Allah. Sebenarnya firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un." Jika kalian mencintai Allah, ikutilah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insya Allah kita akan lanjut lagi pada pekan depan. Kita akan bertemu lagi insya Allah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.